Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Tata Pemerintahan yang beranggotakan 5 orang. Adapun teman-teman saya yaitu 1. Putri Rizky, 2. M. Pradila Kusuma Dewi, 3. Bulan Septiani, 4. Irfan Pratama, 5. Saya Abdika Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Pradila Kusuma Dewi, NIM 1051996. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata pemerintahan heteronom. Hukum tata pemerintahan dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan yang menyangkut hak dan kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan pihak yang diperintah, dalam hal ini rakyat, warga negara, penduduk, dan publik, baik dalam terselenggaranya kekuasaan pemerintahan maupun terselenggaranya kerjasama di dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana yang diisyaratkan oleh konstitusi negara. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah bentuk hukum tata pemerintahan heteronom. Semua aturan hukum berkenaan dengan hukum tata pemerintahan heteronom disebut peraturan dasar dari pemerintahan negara yang dalam bentuknya disebut Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Di Indonesia, peraturan dasar negara dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, yang pernah berlaku dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berdiri dari pembukaan yang memuat 4 alinea dan batang tubuh yang memuat sejumlah pasal yang beraturan kelembagaan negara dan hak-hak warga, serta ditambah dengan aturan pengalihan dan aturan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Septiani, NIM 1051978, kelas IP 5C. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu bentuk hukum tata pemerintahan heteronom mulai dari peraturan dasar negara hingga peraturan daerah secara berturut-turut dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar sebagai aturan dasar yang tertinggi. Yang kedua, Undang-Undang sebagai aturan yang karena terjadi dikehendaki oleh lembaga pembuat undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah sebagai aturan yang karena terjadi dikehendaki dan dibentuk oleh pemerintahan dalam arti yang sempit. Yang keempat, aturan pemerintah mengganti undang-undang sebagai aturan karena terjadi dikehendaki oleh pemerintah. Yang kelima, peraturan menteri sebagai aturan yang karena terjadinya dibentuk oleh menteri. Yang keenam, peraturan daerah sebagai aturan yang karena terjadinya dibentuk oleh pemerintahan daerah. Yang ketujuh, peraturan gubernur atau bupati wali kota sebagai aturan yang terjadinya dibentuk oleh gubernur atau bupati wali kota sebagai kepala eksekutif di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. C. Akibat hukum dalam pemberlakuan hukum tata pemerintahan heteronom. Akibat hukum secara negatif dapat diklarifikasikan berdasarkan tingkat perlakuan peraturan sebagaimana berikut. 1. Tingkat pemberlakuan peraturan dasar, dan 2. Tingkat perlakuan peraturan pusat. Akibat hukum lainnya secara negatif akan terjadinya ketidaktertiban dalam pemerintah, dan hal ini dapat terjadi ketika pemegang kekuasaan melahirkan pemikiran dalam bentuk kebijakan yang akan digulirkan tanpa kesepakatan dari pihak yang diperintah, yaitu rakyat melalui perwakilannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.